Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Kita akan kembali ya share analisa di XAUUSD atau di Gold, preview untuk minggu kemarin dan review untuk satu minggu kemarin dan preview untuk satu minggu ke depan ya, mulai hari Senin tanggal 24 Maret sampai hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 ya. Jadi akan menutup bulan ini di minggu depan. Oke, kita akan mulai dari time frame di weekly. Di weekly kemarin muncul candle bullish spin bar ya, ada bullish spin bar. Ini ada candle warna hijau, tapi ada rejection dari buntut atasnya ya, atau dari sellernya ya. Jadi kalau kita hitung, kalau kita lihat dari 3 candle sebelumnya ya, ada dari bearish, kemudian dia breakout, kemudian dilanjutkan di minggu kemarin masih bullish walaupun nampak adanya sebuah rejection ya. Ini akan terlihat jelas nanti di time frame yang lebih kecil arahnya bakal kemana. Secara biasnya sih ya, kalau arah harganya itu masih bullish ya, masih bullish. Jadi misalkan toh pun nanti ada turun, itu ya hanya sekedar koreksi saja. Seperti yang saya bilang di beberapa hari yang sebelumnya, kita fokus cari sell, tapi ya kita juga cari buy gitu ya. Jadi kita memanfaatkan momentum di time frame, bahkan time frame yang paling kecil pun kita juga pergunakan untuk mendapatkan opportunity. Oke. Kemudian kita time frame di daily ya. Kita akan pindah lihat, kita akan lebih perhatikan di time frame daily ini ada apa gitu ya. Nah, kemarin di time frame daily sebentar. Kita akan pindahkan nanti ya untuk previous daily high dan previous daily low nya. Sedangkan kemarin itu di hari Jumat itu berhasil kita pakai forex ya. Kita pakai forex.com. Di daily nya itu berhasil breakout dari candle long doji ini ya, berhasil close di bawah previous daily low di hari Kamis ya. Ini adanya sebuah perintah seller. Akan tapi kita mesti ingat ya, di bawah ini ada sebuah candle rejection yang tadinya ada penurunan cukup drastis kemarin itu lumayan ya. Sayangnya waktu turun drastis ini saya nggak dapat momentum sellnya, itu turun 400 pip. Saya nggak dapat ya. Saya ada tunggu di atasnya sedikit di sebenarnya sudah ada chart of character bearish di M5 atau M15. Kemudian saya pasang order, saya ada setup, cuman nggak kesentuh, saya juga nggak sempat nabrak ya, sudah saya nggak dapat misalnya ya, is okay lah. Tapi sekali lagi ini kan hari Kamis itu kan ambil liquidity eksternal. Kemudian kemarin di hari Jumat saya analisa bahwasanya ada kemungkinan harga itu menutup gap ya. Di sini kan ada fair value gap, ada imbalance, kemudian di sini juga ada demand. Ini kan demand area daily. Ini kan demand area daily. Nah, kemarin saya sudah ingatkan di sini akan kita jadi pantauan ya. Ketika sellnya saya nggak dapat, saya cari buy. Karena ya nggak lain nggak bukan ya, walaupun secara DXY itu memang dolarnya memang berhasil breakout. Kemarin kan kita sudah sampaikan ada breakout dari falling wedge, bearish trend, dari trendnya udah keluar DXY nya, kemudian dia retest dan kemudian up. Dan nanti kita cek ya di indeks dolar apakah ada struktur yang memang sudah valid gitu ya. Nah, di daily nya ini ada rejection pula dari buyer. Jadi bukan tidak mungkin minggu depan itu adanya rally, bukan tidak mungkin ya. Kita akan coba lihat nanti di time frame yang lebih kecil seperti apa sih gambaran saya ya, karena di sini juga belum ada pullback gitu. Ini baru pullback, sebuah koreksi saja. Saya anggapannya seperti itu karena memang cenderung masih bullish ya. Ke depan ini secara fundamental juga
gold ini masih menjadi safe haven, kemudian juga secara global juga belum ada tanda-tanda ya perang tarif, perang dagang, kemudian ya itulah yang pernah kita sering di mana-mana orang sebut, udah nggak perlu kita bahas lagi, capek saya ngomongnya tentang perang itu. Jadi secara ketika sudah melewati ambang batas $3.000, nah itu akan kesananya itu akan lebih enak gitu, ke atas 3.000 itu akan lebih mudah daripada kita mikirin dari 3.000 ke bawah. Itu psikologisnya ya, karena breakout ini kan sudah jelas di atas $3.000, walaupun nanti pasang target mungkin tidak terlalu jauh untuk kita ngebuy ya. Mungkin kalau kita pakai cek ya di dailynya ini, kita menggunakan Fibonacci extension ya. Kemarin saya dapat entry sell itu pakai Fibo ini. Kemudian yang target berikutnya itu di 1618 kan sudah terpenuhi. Kemudian dia berhasil retracement. Di sini ada tahanan, ada demand daily. Ini kan demand daily. Bentar saya cek demand daily. Demand daily. Ya, demand daily. Kemudian untuk target itu masih di area sekitar masih ada kemungkinan naik sampai 3.100-an ya. Itu masih ada kemungkinan sampai sana harganya. Jadi memang ada penurunan minggu kemarin, tapi ini tidak membuat melihat bahwasanya oh Mas ini sudah mulai reversal, belum. Jadi masih bullish. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Ya namanya analisa bisa salah bisa betul. Coba kita turunkan di 4 jam. Oke, di 4 jam. Nah, justru di 4 jam ini saya melihat adanya struktur yang benar-benar solid ya. Ya, di sini kita lihat di sini ada inducement, kemudian break of structure, kemudian dia kemarin itu berhasil ambil inducement. Biasanya kalau di time frame besar ambil inducement, itu di time frame kecil itu ada change of character, makanya di sini turun untuk retracement di time frame besarnya ya. Jadi di 4 jam ini masih bullish. Nah, di 4 jam ini kita cek menggunakan Fibonacci retracement ya. Ini memasuki area optimum trade entry dan persis ya. Di sini menjadi OTE. Ya, di sini juga ini kan kumpulan area ya. Ini kan demand 4 jam itu semuanya ini demand, ini banyak nih. Di break of structure-nya ini semua area diskon gitu ya. Ini semua area diskon di 3001 ya, sampai kemarin itu low-nya di harga 2999.56. Angka cantik banget ya. Saya entry buy di sini, saya dapat, saya masih hold, udah stop, sudah SL plus. Ya nanti kita tengok ada 3 layer ya. Nanti misalkan di sini ada, saya sudah pasang target di sini 1, di sini 1, dan di atas ada 1. Kita sisain ada 3 layer. Ya masih inilah ya, money management masih oke. Nah, di 4 jamnya bullish ya. Walaupun di sini ada sempat ada bearish momentum. Nah, manakala nanti ini di break ya, ini kan ada supply. Baik lagi kita di sini cari konfirmasi entry kalau memang kita mau nge-sell. Ada 2 area ya. Di sini ada sell zone, ada 2, ada 3 bahkan. 2 sih yang masih fresh. Ada sell zone-nya di sini ya. Ini sell zone untuk di 4 jam. Ini juga sell zone di 4 jam. Kita cari konfirmasi entry manakala ada ya, gimana ya, konfirmasi entry itu lebih aman, cuman kadang ya ketinggalan, ya resiko. Ada 2 area, ini kan masih ada fair value gap, di sini juga masih ada fair value gap. Kalau kita berasumsi bahwa harga ini masih akan lanjut retest ke bawah. Kalau ini bukan sebuah EPC correction, jadi masih ada kemungkinan menjadi sebuah impulsif ya, bukan menjadi EPC correction tapi menjadi impulsif 5 gelombang. Oke. Di 4 jamnya dari kacamata 4 jam kita bullish. Tapi dari kacamata 1 jam aja ya kali ya. Kita ke 1 jam langsung. Di 1 jam sudah ada change of character ya, terlihat jelas di sini. Oke, di sini ada break of structure, kemudian di sini juga break of structure, kemudian low validnya ini di break. Ya. Ini
Yang pertama itu tentunya ada sweep ya, tapi kita bablasin aja, udah tahu itu, udah menjadi change of character ya, nggak perlu repot-repot itu ya, usah ribet-ribet ya, yang penting tahu deh itu ada change of character. Kalau kita menggunakan pattern ya, ini kan ada head and shoulders, kemudian ini neckline-nya ya. Tentunya kalau menggunakan pattern ini para trader retail akan entry di area sini untuk lanjut sell. Nah ya nggak salah gitu ya, nggak salah. Jadi mungkin untuk minggu depan juga ada kemungkinan lanjut ke bawah, minimal sini ya, retest area demand lagi, kan masih belum ada di sini, masih ada area order block, di sini ada area order block, belum dites sama sekali ya. Ini ada area order block, kita coba ini buy zone. Oke, masih ada area order block, dan ini kan menjadi neckline-nya ya. Jadi misalkan teman-teman entry di sini di area di momentum bearish-nya ini ya. Ini kan ada candle besar banget ini. Ini tidak harus ditutup full, bisa jadi hanya separuh kemudian dia lanjut turun. Jadi misalkan saya ke bawah disapu ya, saya sih kena SL plus gitu, nggak masalah gitu ya. Di minggu depan kita ya mungkin masih akan ada sideways, atau ya nggak tahu ya, secara news nanti kita coba cek apakah ada sebuah news yang memang high impact yang bisa memberikan arah harga yang lebih jelas gitu ya. Kalau kita melihat dari change of character di sini, ini menjadi inducement ya, itu menjadi inducement di H1. Tapi kelakuan ya, coba lihat di beberapa waktu sebelumnya ya, change of character, kemudian apa, dibalas change of character di H1 itu gampang banget sekarang. Jangankan H1, H4 aja sudah sering kejadian beberapa, karena ini memang bullish, momentumnya cukup kenceng ya, belum ada tanda-tanda pelemahan. Jadi turun kemarin itu saya pikir hanya sebuah taking profit aja para smart money untuk dia buy lagi di harga yang lebih murah. Jadi para buyer retail dihajar, kemudian dia buy lagi di harga yang lebih murah gitu ya. Kalau kita lihat di bawah ya, ada beberapa ini model seperti ini, change of character marah ini lebih dalam, kemudian dia dibalas change of character di H1. Jadi kalau kita bilang ini respect di H4 tadi ya, tentunya dia akan lanjut ke atas untuk membuat all time high baru lagi. Tapi kalau kita dari chart pattern ya sebenarnya kalau dari chart pattern, sebentar kita cek ya, apakah sudah memenuhi gitu ya maksud saya. Nah kita coba tarik poolnya, belum sepenuhnya ya kalau kita, tapi ya ini sudah break dan dia turun, ini sudah saya pikir sudah oke lah. Karena kalau kita menggunakan struktur SMC ya, ini di sini ada area buy zone masih ada, di H4 tadi juga sudah terkena 705 di area optimum trade entry-nya. Jadi bukan tidak mungkin dia 4 itu dia justru akan masih sekali lagi tes ya. Di sini kan ada kumpulan order demand ini. Ini kan ada demand-nya, terlihat jelas adanya area demand. Dan saya pikir ini juga cukup strong demand. Strong ya. Jadi mungkin masih bisa dites sekali lagi. Jadi area-area tektokan ini di sini. Oke. Area-area tektokannya itu di situ di H1. Jadi kalau dari H1 misalkan harga ini berhasil ambil inducement, oke. Kita berasumsi, kita berandai-andai. Ya namanya analisa itu kan semua harus siap dengan segala kemungkinan, namanya juga probabilitas ya. Jadi bukan ngedukun, bukan ngeramal, kita membaca sebuah probabilitas, area-area mana yang kemungkinan dituju oleh harga. Anggaplah harga dia ambil inducement, oke. Ambil inducement. Kemarin juga ambil inducement langsung bablas. Nah, kita bisa tarik Fibonacci karena ini sudah menjadi struktur yang valid gitu ya. Dan ini perlu diingat ya, inducementnya ini minor ya. Jadi sebenarnya nggak cukup strong, kecuali ke bawah dia bikin sebuah lower low dan itu menjadi sebuah inducement, dia akan berada di dekat dengan low valid. Itu saya lebih seneng, itu strong. Jadi nanti kita bisa counter trend baru akan lanjut turun gitu ya. Tapi kalau berada di model seperti ini ya, kita juga harus hati-hati. Kita turun time frame aja untuk cari konfirmasi, di refine ya, diperkecil
time frame-nya untuk mencari yang lebih area yang lebih clear. Nah, kalau kita menggunakan SMC, nah ini terlihat di sini juga ada area yang cukup menurut saya juga belum kemarin saya juga nunggu di sini sih, di time frame kecil, nggak diambil. Itu menjadi area order block ya, ada area supply di situ. Nah, itu di area supply ada order block di H1 di harga sekitar 3047 sampai 3042 ya. Kalau kita melihat dari Fibo 709 ya, itu di 3045.32. Itu menjadi area sell untuk lanjut penurunan di H1. Bukan tidak mungkin dia bikin break of structure di H1 loh. Dan bukan tidak mungkin break of structure di H4 tadi itu menjadi change of character. Jadi semua kemungkinan kita harus siap gitu ya. Mau nge-buy, mau nge-sell, yang penting kita sesuai plan, yang penting ada trading range, ya sudah kita trading di area tersebut. Kita tidak tentuin stop lossnya berapa. Oke, setelah tahu stop lossnya berapa pips, baru kita tentukan lotnya. Jadi bukan masuk dulu baru mikirin stop loss di mana, enggak. Jadi kita sudah ada trading plan. Kalau stop lossnya di sini berapa, lotnya sekian, kita harus tentukan, jangan sampai lotnya menjadi lebih over ya. Jadi kita harus belajar menggunakan money management dengan lebih bijak dan smart ya. Jangan sampai saya entry selalu margin call ya, nggak pakai money management, nggak dihitung lotnya gitu ya, apalagi nggak pakai plan. Kalau misalkan nggak punya plan tapi masih profit, ya itu beruntung aja. Kita juga ada keberuntungan, tapi kan kita sudah ada planningnya gitu ya. Terlepas itu planningnya gagal atau berhasil, ya kita minimal ada acuannya. Jadi kita ada reason, ada alasan kita entry, sell atau buy itu alasannya apa gitu ya. Tapi ya memang akhir-akhir ini untuk smart money concept lebih enak kita menunggu konfirmasi sih. Ketika kemarin saya entry di sini kan ada sell tuh, saya ketusuk di sini SL. Habis stop loss dia turun, tapi saya masuk lagi karena dia cuma sweep, turun lagi. Ketika di mana ya? Di sini. Ini kan H1. Stop loss di sini, ketusuk kan? Dia naik. Ya, saya masuk lagi. Jadi memang apa ya? Semakin hari kita harus semakin waspada. Jadi bisa dibilang memang pola-pola smart money ini bukan tidak mungkin dihafalin ya, sama entah itu memang algoritmanya atau seperti apa, selalu dibidik sebagai liquidity, external liquidity. Sekarang bukan cuman internal liquidity, external liquidity diambilin ya. Jadi harusnya orderan para smart money itu melindungi atau protected high atau protected low-nya itu dilindungi, tapi enggak, diambil dulu semuanya. Stop loss itu diambilin, walaupun itu sudah menjadi zona terluar gitu ya. Enggak mungkin ya, bukan tidak mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut di M15. Oke, di M15 ini coba lihat. Kemarin ada di sini break of structure nggak besar ya, breaknya nggak penuh, walaupun break body candle, tapi di sini tidak ada inducement. Kemudian di change of character, kemudian di sini ada inducement. Saya tunggu di area golden zone optimum trade entry ya, minimal itu nggak dapat, hanya masuk di golden zone. Setelah ambil inducement dia langsung turun drop, bikin break of structure, nggak dapat lagi. Saya tunggu kan di sini ada area, di sini ada area ekstrimnya. Ini area ekstrim tadinya, ya diambil. Kemudian di sini juga nggak diambil. Ya trading ya begini. Kadang setup nggak diambil, kadang di setup diambil sama stop lossnya. Ya kita harus siap kedua kemungkinan itu. Nah, kemarin juga ketika ada break of structure ya, ketika sudah ada break of structure, oke, kita hapus dulu Fibonya. Ambil inducement, sudah valid low.
saya entry lagi, pasang entryan, ada sell zone di area ekstrim itu kan memang bagus ya, adanya fair value gap, ada order block. Nah itu favorit tuh, dia cuma masuk sampai 62. Ya Allah, sebenarnya ini kan juga pattern. Nah ini kan pattern ini, kompresi rising wedge, kompresi rising wedge. Ketika jebol harusnya kita bisa entry ya, tapi ya kalau misalkan smart money pure ya tunggunya di area di sini-sini ya, biar lebih bagus RR-nya. Walaupun sebenarnya sudah memenuhi syarat karena sudah masuk di golden zone. Ambil inducement turun gitu. Nah ini juga nih, kita entry area di sini, ada fair value gap di area supply di sini. Ini juga sama, ini juga polanya sama nih, sama sebelumnya ya. Ini juga menjadi kompresi bir penan semua ini, bir penan. Oke, kalau kita tarik pull dari atas ke bawah sudah memenuhi, sudah lebih malah ya, sudah memenuhi. Jadi tugas dari bir penan ini sudah selesai. Oke. Nah sekarang yang kita perhatikan 1, 2, 3 ini bos ya, di M15 ini juga menjadi break of structure. Oke, break of structure di M15. Oke, di M15 break of structure dan tidak ada pullback, nggak ada pullback sama sekali. Model-model seperti ini kita wajib waspada juga ya. Candle besar itu ya, dia bisa loh dibalas ke atas, wush gitu, karena nggak ada inducement, jadi change of character. Nah enak itu, karena saya lagi nyoba dari bawah. Tapi ya kalau misalkan di sini di break ya, kita coba time frame yang lebih besar atau time frame main time frame kecil boleh. Ini ada kemungkinan kalau dia tidak berhasil bikin lower low, otomatis saya akan menganggap area di sini disapu. Ini menjadi area liquidity. Oke, ini bisa ditutup dan bablas karena model-model penurunan tajam begini bisa dibalas oleh impulsif ya, bisa dibalas. Ini impulsif. Tapi kalau dari, jadi kita ya ini ya memang agak tricky ya, agak nyeni dikit ya. Jadi jangan sampai kita plek ketiplek, harus kaku, harus melihat ya. Kita harus lebih fleksibel melihat market itu seperti apa. Oke. Di M15 bearish, belum ada inducement. Coba di M5 kita gunakan struktur eksternal aja, break of structure, kemudian sempat change of character ini. Nah, nggak dapat coy. Coba M5 aja ya, M1 nggak usah. Ini break of structure di M5. Kemudian oke, sebentar. Nah ini inducement. Astagfirullah. Oke, di M5 adanya break of structure, bos. Apakah ada inducement? No pullback sama sekali, nggak ada. Di sini coba lihat, nggak ada pullback. Nggak ada pullback artinya apa? Rawan di break. Jadi change of character. Jadi kalau dari M5 bisa aja ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah mungkin akan menjadi change of character di IBC correction, kemudian lanjut turun. Ya semuanya bisa terjadi, tergantung time frame mana kita melihatnya. Kalau kita main time frame besar ya masih bullish. Kalau main time frame di H1 ya udah change of character bearish gitu ya. Ya kita ada beberapa kemungkinan ya, kita nggak usah bingung gitu ya. Ada entryan setup kita entry, nggak ada ya wes nggak apa-apa, lihat aja. Oke, kita akan coba cek di indeks dolar ya. Ada apa di indeks dolar? Biar cepat, nggak usah terlalu bertele-tele ya. Oke, di indeks dolar di daily-nya. Di daily-nya kemarin sempat ini kan ada area order block
order block ini saya pikir hanya di liquid aja ya, nggak di break. Ini apa, ini juga sweep, jadi ada kemungkinan naik ya. Ya udah pasti naik, udah kelihatan ada break kan. Nah kemudian dia sudah retest. Nah ini kemarin sempat saya tandain harga akan ke atas. Areanya mana? Areanya sini. Naiknya itu hanya sebuah retracement. Kalau secara strukturnya di time frame besarnya itu bearish ya. Yang pertama area yang dituju ini, kemudian yang dituju yang berikutnya ini. Jadi masih ada kemungkinan naik sampai atas dulu. Ya satu yang terdekat aja deh di sini. Itu menjadi area demand order block di struktur break of structure-nya ini. Oke, di sini kan kalau dari 4 jamnya mana ini? Ini menjadi inducementnya. Capek ya puasa ngomong-ngomong. Dari pattern falling wedge dia berhasil break, maka ada kemungkinan harapan harga akan menuju ke sini. Oke, berarti kalau ini naik, goldnya turun. Ya wes nggak apa-apa, kita cari sell juga ya. Setelah buy-nya paling ya di area retracement tadi aja kita take profit. Untuk all time high-nya ada kemungkinan, tapi agak lebih sedikit kecil. Ya berapa ya? 40-60 lah ya. All time high 40%, untuk lebih ke bawah lagi lebih 60%, lebih ke banyak ke bawahnya sih. Oke. Di indeks dolar seperti itu ya, di 4 jam, di 1 jam coba sama. Oh, di 1 jam ini kita hapus saja. 1 jamnya kemarin sweep ada break of structure. Nah, ini sudah menjadi change of character ya, ada validasi cok di sini di H1. Validasi change of character di H1. Nah, ini bakal ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan dia ambil inducement untuk ambil orderan yang di bawah untuk naik ke atas lagi. Tapi ini udah bullish. Oke, udah bullish, bukan terus tidak mungkin dia retracement, harga itu naik turun, tapi arah harganya ke atas secara H1 dan H4. Oke, daily-nya juga begitu. Daily-nya juga cukup ini kok strong dia, solid itu. Tuh, di inset up tuh. Semakin besar volumenya. Jadi ada kemungkinan sangat besar untuk menutup gap dulu, setidaknya ke sini. Ada gap di sini. Besar itu. Oke, kita akan ke news. Ada apa di news untuk hari ini? Untuk minggu depan. Oke, kita sudah ada di news ya. Minggu depan ada 5 rilis data yang high impact ya. Kita hanya baca dia impact. Yang pertama di hari Senin itu jam 8.45 atau jam 9:15 malam waktu Indonesia Barat. Flash manufacturing PMI dan flash service PMI di waktu yang sama. Ini previewsnya 52,7, forecastnya 51,9. Bad news. Untuk flash service-nya previewsnya 51, forecastnya 51,2. Good news, jadi ada mixed data. Ya kalau kita ngomong secara teknikal ya naik ya, tapi ini ada mixed data, ada bad, ada news, bad ada good ya. Kemudian di hari Selasa sama Rabu nggak ada. Hari Kamisnya seperti biasa unemployment claim yang diperbarui setiap minggu. Final GDP naik ya, previewsnya 2,3%, forecastnya 2,4%. Jadi kecenderungannya untuk news ke depan good untuk indeks dolar ya. Unemployment claim aja nih yang ada prediksi bahwa akan adanya penambahan tingkat pengangguran ya, dari 223.000 ke 225.000. Ini masih forecast ya. Kemudian di hari Jumatnya ada core PCE price index masih steady 0,3%. Ini high impact tapi tidak terlalu masif banget. Tapi ya kita coba melihat lah ya antara fundamental dan teknikalnya seperti apa, arah harganya bagaimana. Jadi ada kemungkinan buy dan sellernya itu kita masih dapat ya. Jadi kita ambil karena kita trading intraday ya. Ini intraday ya, jadi bukan investasi jangka panjang. Jadi nggak masalah kita nge-buy maupun kita nge-sell ya, asalkan ada trading range, asalkan ada setup, ada trading rule yang kita sudah pahami.
Oke, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan semuanya mendapatkan manfaat yang dan profit yang maksimal. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan terakhir, yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship juga linknya sudah satu di deskripsi. Untuk channel gratisnya linknya juga ada. Kalau ingin gabung di grup diskusi silahkan chat adminnya ya, biar kita verifikasi dulu. Jangan langsung request dari channel, nggak akan di approve, harus di verifikasi dulu. Oke, biar untuk keamanan bersama aja. Jadi ini bukan scam gitu ya. Kita kan tahu scammer atau bukan. Mungkin itu aja untuk video minggu ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.